Ya. Bagaimana cara Otsuki akan menaburkan tepung roti ke bagian bawah adonan kroket yang sudah dia buat? Saya tahu. Tidak ditaburkan. Wah. Apa kau yakin dengan jawabanmu itu? Saya baru saja turun ke bawah. Ayo sudah, saatnya kita kembali. Jangan dulu, jangan. Silahkan kalian tulis saja jawaban kalian. Bagian atasnya ditaburkan merata ke seluruh adonannya. Petunjuknya adalah tepung roti itu tetap akan ditaburkan di bagian bawah. Silahkan jawabannya. Sudah. Apa maksudmu gambar itu? Ini dengan menggunakan kipas angin, tepung rotinya akan menyebar. Tinggal dituangkan lalu. Sepertinya kau di rumah sering membuat yang aneh. Itu memang cara yang aneh. Bagaimana menurutmu cara melakukannya? Silahkan. Ini dia. Menurutku dia Iya, akan bagaimana memolesinya dengan cara yang biasa saja. Hanya dibalik. Begini maksudmu? Ya. Begitu ya menurutmu? Jadi begini ya? Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan selain membaliknya. Benar juga. Iya kan? Itu Tapi benar. memangnya ada raksasa yang bisa membantunya? Di saat ini, alat yang dikeluarkan oleh Otsuki adalah jaring yang besar. Ya, sudah terikat semua. Ayo, sekarang kita balik bersama-sama. Iya. Wah, berhasil dibalik. Ayo, mana Jadi hasilnya? begitu ya? Begitu Wah, caranya ya? hasilnya bagus sekali ya. Adonan berhasil dibalik tanpa hancur. Dengan begini, bagian bawahnya pun bisa ditaburi tepung roti hingga merata. Selanjutnya tinggal menggorengnya saja. Otsuki sudah mulai mengangkatnya. Sudah dimasukkan ke dalam minyak panas. Sekarang kita turunkan. Wah, jadi seperti api yang meletup-letup ya. Ayo, turunkan. Turunkan lagi. Ya, Wah, lagi. ini panas sekali. Jadi tolong berhati-hati. Jadi Pertanyaannya, begitu ya? apakah ini akan tergoreng dengan sempurna? Ini panas sekali. Jadi tolong berhati-hati. 1, 2, hati-hati. 3. Ya, sudah diangkat. Wah. Kalau sebesar ini bisa digunakan untuk menu pesta. Wah, benar juga. Tinggal dipotong-potong saja. Oh begitu Ini ya? kroket biasa diletakkan di sebelah kroket yang 70 kali lebih besar dari kroket itu. Tergoreng dengan sempurna, rasanya juga lezat. Mayones yang tercampur rata di kentangnya menghasilkan rasa lembut saat digigit. Kelezatannya juga tidak bisa diingkari. Di sisi lain, Ohashi yang membuat kroket dengan rasa orisinil dan berbentuk bulat sedang menaburi tepung roti. Apakah dia juga bisa menaburi seluruh permukaan kroket dengan tepung roti hingga merata? Ini pasti berat sekali. Sangkutkan di bawahnya. Ya, Apa bisa dibalik? baik. Jika sampai hancur, tidak ada waktu lagi membuat adonan yang baru. Kau tenang saja. Pasti bisa dibalik. Iya. Wah, sudah dibalik. Berhasil tidak ya? Wah. Sayang sekali. Retakan ini masih bisa diperbaiki. Retakannya besar sekali. Sudah sampai sejauh ini, apakah yang akan dilakukan oleh Ohashi untuk memperbaiki bagian yang retak? Diperbaiki. Ya, hati-hati. Dia menambal bagian yang retak dengan menggunakan tepung roti. Astaga, saya tidak menyangka solusinya ternyata mudah sekali. Sekarang bentuk kroketnya sudah sempurna. Bersiap ya. Akan kita turunkan. Ayo, hati-hati. Wah, ini hebat sekali. Wah. Hebat ya. Wah, ini seperti Godzilla akan keluar dari perut benar. bumi. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menggorengnya? Hah? Berapa lama? Sekitar 20 menit. 20 menit. Karena ada daging cincangnya, Ya. maka diwaktukan lebih lama lagi. Kroket seberat 13 kg harus dipegang menggantung di atas alas kawat selama proses penggorengan. Kemudian, itu harus dilakukan selama 20 menit. Ya, diangkat. Sudah diangkat. Kroketnya besar sekali. Wah, datang. Datang. Dalamnya daging cincang kan? Wah, ini memang kroket. Perbandingan kroket dengan lingkar 51 cm dengan 15 cm. Ini kroket raksasa yang tiada bandingnya. Isi bagian dalamnya adalah daging yang sangat lembut berpadu dengan saus kalbi yang lezat. Merupakan sebuah petualangan menikmati kroket yang sebesar ini. Tibalah saatnya juri mencicipi. Yang menjadi juri adalah 19 orang pesumo kecil. Mereka lah yang akan memilih kroket raksasa menurut mereka yang paling enak dari 2 kroket yang ada. Masing-masing juri mendapatkan kroket berukuran besar. Para pesumo cilik yang kelaparan ini mulai menggigit kroket milik mereka yang berpotongan besar dengan lahap sebelum memberikan hasil penilaiannya. Menurut Anda mana yang paling enak? Bagianku yang ini. Jadi yang ini ya, menurutmu Iya. yang enak. Buatan Iya. Otsuki kan? Rasanya memang enak. Hah?
kulitnya juga renyah sekali. Makanya aku suka sekali. Iya. Kroket siapa yang paling enak? Bagi saya kroket Otsuki yang menarik. Otsuki. Alasannya? Alasannya karena warnanya bagus. Saat dimakan bagaimana rasanya? Kalau rasanya enak milik Ohashi. Alasannya? Alasannya kentangnya lembut dan kenyal. Enak sekali. Alasan tubuhmu besar kenapa? Aku tidak tahu. Iya. Kemudian siapakah yang keluar jadi pemenangnya? Kroket buatan Ohashi atau buatan Otsuki yang menurut kalian paling enak dari dua kroket yang kalian cicipi tadi? Sekarang silakan angkat papan namanya. Sudah keluar? Yang maju ke babak final, Ohashi. Daging cincangnya enak sekali. Oh, begitu ya? Ya. Kau memilih Otsuki kan? Iya, Alasannya? menurutku daging salmon dan kentangnya sangat enak. Mulai sekarang saya akan berusaha untuk menciptakan berbagai macam kroket Ya. dengan isian yang berbeda dan lebih kreatif. Ya. Iya. Terima kasih banyak. Terima Silakan kasih. beristirahat. Otsuki, terima kasih.